Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang berjudul Akuisisi Antar Perusahaan dan Investasi pada Entitas Lain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Saya Niko Mangdilawati, NPM 108. Yang kedua, Idewo Ayu Yudiantari, NPM 105. Yang ketiga, ada Igusti Ayu Dwi Mahayani, NPM 133. Yang keempat, ada Ida Ayu Trisasti Putri, NPM 128. Dan yang terakhir, ada Imade Bayu Ariswantara, NPM 129. Selanjutnya, pokok pembahasan kami ada 3. Yang pertama, 1. Perkembangan struktur usaha kompleks. Yang kedua, perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, ada penciptaan entitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan struktur usaha kompleks. Struktur organisasi kompleks sering berkembang dengan tujuan untuk membantu mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena 1. Perusahaan menjalankan usaha lintas negara. 2. Sistem hukum dan risiko yang berbeda-beda. 3. Sistem perpajakan yang berbeda. 4. Kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Igusti Dwi Mahayani, NPM 133. Di dalam perkembangan struktur usaha kompleks terdapat yang pertama yaitu perluasan usaha. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk memperluaskan usahanya sebagai cara untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan. Melalui perluasan ke pasar baru atau melalui akuisisi perusahaan lain yang sudah ada di pasar tersebut. Perusahaan dapat mengembangkan potensi perolehan laba baru dan bagi industri yang memiliki siklus usaha dapat meningkatkan laba melalui diversifikasi. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tujuan usaha. Sebagai contoh dalam kasus ini yaitu perusahaan membentuk sebuah anak perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan. Biasanya melalui kepemilikan mayoritas kepentingan pengendali saham perusahaan. Karena anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, risiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan dibatasi. Baik, yaitu selanjutnya ada struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Dalam beberapa kasus, manajer menggunakan struktur organisasi yang kompleks untuk memanipulasi pelaporan keuangan demi kepentingan pribadi. Banyak perusahaan ternama mengambil keuntungan dari celah atau kekurangan dalam aturan pelaporan keuangan, menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjam uang dalam jumlah besar tanpa menyajikan laporan utang pada laporan posisi keuangannya. Beberapa perusahaan telah mendirikan entitas bertujuan khusus untuk memanipulasi laba. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Idewo Ayu Yudiantari, NPM 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Secara historis, bisnis telah berkembang melalui pertumbuhan internal dari pengembangan produk baru dan perluasan lini produk yang ada di pasar baru. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan telah memilih untuk memperluas perusahaannya dengan menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan lainnya. Salah satu pendekatan dapat menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan untuk memperluas atau mengubah struktur organisasi perusahaan tergantung keadaan. Yang pertama ada merger. Merger adalah kombinasi bisnis di mana aset perusahaan yang diakuisisi dan kewajiban digabungkan dengan milik perusahaan pengakuisisi. Yang kedua ada mengontrol kepemilikan. Mengontrol kepemilikan adalah kombinasi bisnis di mana perusahaan diakuisisi tetap sebagai badan hukum terpisah dengan mayoritas saham biasa dimiliki perusahaan pembelian yang mengarah ke hubungan induk anak perusahaan. Yang ketiga ada kepemilikan tidak terkontrol. Kepemilikan tidak terkontrol merupakan pembelian kepemilikan yang kurang dari mayoritas di pihak lain. Korporasi biasanya tidak menghasilkan kombinasi bisnis atau pengendalian situasi. Yang keempat ada kepentingan lain yang menguntungkan. Kepentingan lain yang menguntungkan yaitu satu perusahaan mungkin memiliki kepentingan dengan entitas yang lain. Bahkan tanpa kepentingan
kepemilikan langsung. Pendapatan bunga dapat diartikan oleh perjanjian yang mendirikan entitas atau dengan perjanjian operasi ataupun pembiayaan. Ketika pendapatan bunga didasarkan pada pengaturan kontrak, bukan mayoritas kepemilikan saham, maka aturan pelaporan mungkin rumit dan tergantung pada keadaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Aitrisasi Putri, NPM 128. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu perluasan dari dalam. Perluasan dari dalam digunakan karena perusahaan sering menyadari adanya keuntungan untuk menjalankan usahanya yang semakin berkembang melalui anak perusahaan baru atau entitas lainnya. Perluasan dari dalam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu spin-off. Terjadi ketika kepemilikan dari anak perusahaan baru atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa melepaskan kepemilikan saham di induk perusahaan. Yang kedua ada split-off. Terjadi jika saham anak perusahaan ditukarkan dengan saham induk perusahaan yang mengakibatkan pengurangan saham induk perusahaan yang beredar. Yang kedua ada perluasan melalui penggabungan usaha. Suatu kombinasi bisnis terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam suatu pengendalian yang sama. Konsep pengendalian berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Secara tradisional, pengendalian atas suatu perusahaan diperoleh melalui kepemilikan mayoritas atas modal saham biasa. Yang ketiga ada frekuensi penggabungan usaha yang entitas yang kompleks. Hanya sedikit perusahaan yang berfungsi sebagai satu entitas legal dalam lingkungan bisnis modern. Hampir semua perusahaan paling tidak mempunyai satu anak perusahaan, dengan banyak perusahaan teridentifikasi mempunyai beratus-ratus anak perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Imadewer Sondara, NPM 129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya ada struktur organisasi yang kompleks. Selain struktur induk dan anak perusahaan yang telah menjadi struktur standar bagi banyak perusahaan pada satu dekade ini, struktur lainnya lebih kompleks mulai dikenal beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya, baik melalui pengambil alihan perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru tersebut harus dievaluasi untuk menentukan prosedur pelaporan keuangan yang tepat. Yang selanjutnya 3. Penciptaan entitas usaha. Dalam kasus sederhana, perusahaan mungkin mentransfer aset dan kewajiban kepada entitas yang telah dibuat dan dikendalikan oleh perusahaan yang memegang kepemilikan mayoritas. Perusahaan mentransfer aset dan liabilitas ke entitas yang baru dibuat dengan nilai buku, dan perusahaan yang transfer mengakui kepentingan kepemilikan dalam entitas yang baru dibuat sama dengan nilai buku dari aset bersih yang ditransfer. Pengakuan nilai wajar aset yang ditransfer melebihi nilai wajarnya membuat nilai buku pada perusahaan yang dipindahkan biasanya tidak sesuai dengan tidak adanya transaksi yang wajar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pada makalah ini, kami dapat menyimpulkan bahwa untuk menuju sebuah usaha yang baik, pemilik usaha memerlukan struktur organisasi manajemen yang baik. Pemilik dan manajer perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk meningkatkan ukuran perusahaannya. Dampak ukuran perusahaan menimbulkan skala ekonomis terkait dengan proses produksi maupun distribusi. Kompleksitas penggabungan perusahaan menimbulkan informasi keuangan atas dua perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas yang independen. Banyak hal yang muncul di dalam perlakuan atas nilai dan biaya yang timbul dalam proses akuisisi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan pramesam. Om Santi Santi Santi.